Halo semuanya, Guru Denny di sini yang akan terus membahas OSN, IPS sampai diundang Raditya Dika. Kali ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana sih cara membagi waktu antara OSN dan sekolah. Sama-sama penting nih. Jadi, simak terus video ini. Tapi sayang sekali video ini belum ada bumpernya, jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, cara membagi waktu OSN dan sekolah adalah mindset. Mindset seperti apa yang dimaksud? Terapkan ke mindset kalian bahwasanya ketika kalian mengikuti OSN itu, OSN bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jangan jadikan OSN itu sebagai beban. Berprestasi alhamdulillah, tapi jika tidak pun kalian sudah berprestasi dengan mewakili sekolah kalian untuk OSN. Apapun itu OSN-nya. Karena OSN itu kan meliputi dari penyisihan di sekolah kan. Tidak hanya kalian, terpilih kalau tahun ini hanya 5 saja per sekolah yang boleh mewakili per mata pelajaran. Jadi kalau kalian sudah terpilih menjadi tim OSN sekolah, itu sudah prestasi yang luar biasa sekali. Jadi kalian wajar pengen berprestasi lebih, tapi jangan dijadikan itu beban ya. Itu mindsetnya, sehingga kalian bisa enjoy, menikmati OSN. Kalian belajar OSN itu karena suka, bukan karena terpaksa dan dijadikan beban. Oke, itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah tentukan skala prioritas dan deadline-nya. Misalnya ini hari apa? Oh, ternyata minggu depan adalah ada PH, penilaian harian, ulangan harian. OSN-nya dikesampingkan dulu. Latihan yang untuk sekolah dulu, yang untuk PH dulu. Karena dalam waktu dekat ini akan ada PH, penilaian harian gitu. OSN-nya dikesampingkan dulu. Atau misalnya ada PTS, ya belajar untuk PTS dulu. Pelajarannya apa? Matematika, belajar matematika dulu. Tapi kalau seminggu kemudian ada OSN, ya udah fokus sama OSN. Kalau perlu minta waktu khusus di sekolah, Pak, pekan depan ini sudah OSN. Saya minta untuk disediakan waktu khusus di waktu sekolah untuk belajar OSN. Tentukan tuh skala prioritasnya, deadline-nya itu apa, yang mendekati dengan kalian hari itu tuh apa. Nah, dikomunikasikan dengan pihak sekolah, dikomunikasikan dengan guru, dikomunikasikan dengan teman-teman. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang secara efektif. Nah, gini nih yang paling penting. Ketika kalian di sekolah pasti ada jam istirahat yang banyak, kadang ada jam kosong, kadang ada pelajaran yang sudah dikasih tugas dan sudah selesai. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan mengerjakan pekerjaan sekolah, PR sekolah yang harusnya dikerjakan di rumah, kerjakan di sekolah pada saat itu. Ya, sehingga nanti ketika ada waktu luang di rumah, teman-teman bisa belajar OSN. Ingat ya teman-teman, OSN itu tidak hanya dipelajari di sekolah, tidak akan bisa. Harus pelajari di rumah juga. Yaitu ketika selesai pulang ke rumah, selesai pulang dari sekolah, ataupun ketika weekend. Manfaatkan weekend itu untuk belajar OSN, bukan pelajaran sekolah. Yang sekolah, pelajaran sekolah selesaikan di sekolah saja. Manfaatkan waktu luang yang ada di sekolah, jam istirahat, jam kosong, ataupun jam apapun itu. Ya. Kalau sekolah kalian sampai full day, harusnya si guru kalian tidak memberikan PR ya. Kalau sampai full day ya, sampai pulang sore gitu, harusnya nggak ada PR. Udah sekolahnya full day, ada PR lagi. Nah, itu berarti di rumah bisa difokuskan untuk OSN. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah belajar yang efektif. Ini tips spesial dari Pak Denny, dari Guru Denny. Bagaimana sih belajar OSN yang efektif itu? Jangan belajar dari buku. Karena seharian kita sudah, kan OSN-nya tadi Pak Denny katakan kalau mau belajar OSN itu di
sore hari pulang sekolah atau di weekend. Kalau teman-teman buka buku lagi, buka materi lagi, akan pusing kepalanya. Belajarlah latihan-latihan soal dari YouTube. Tapi ingat, ketika kalian membuka YouTube, jangan buka di tempat tidur. Jangan sambil tiduran, nggak akan masuk. Ambil laptop, ambil HP, duduk di meja belajar atau meja, siapkan catatan. Lihat soalnya, di-post, dicatat yang perlu dicatat. Pasti kalau latihan soal, terutama Guru Denny ya, itu akan berikan penjelasan yang lain. Nah, itu dicatat. Nah, catatan ini nggak perlu dibaca nanti, yang penting nyatat aja biar masuk ke otak. Kalau dicatat itu biar ingat, seperti itu. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, jangan lupa istirahat dan meluangkan untuk hobi. Jangan sampai kalian stres sehingga bagi waktu sekolah dan OSN yang nggak dapat, malah stres, malah beban dan lain sebagainya. Kalian juga masih boleh menjalankan hobi-hobi ringan. Kalau kalian cowok mungkin futsal di sekolah, fun football, habis fun football baru belajar OSN dan lain sebagainya. Kalau kalian cewek mungkin hobi bersosmed ria, silakan di sosmed, asal jangan habiskan waktu kalian untuk hobi kalian. Hobi-hobi yang ringan saja. Yang selanjutnya, cari teman atau mentor untuk belajar OSN nih, untuk saling menyemangati dan juga biar bisa belajar bareng. Jadi dalam satu sekolah itu biasanya ada 5 orang yang dijadikan wakil di masing-masing bidang studi. Nah, jadikan itu teman, bukan saingan, jadikan teman dan belajar bareng biar bisa saling menyemangati. Minta juga guru pembimbing di sekolah ya. Guru pembimbing yang akan membimbing kalian apa saja yang harus dipelajari. Tapi kalau kalian bingung, bisa belajar di YouTube Guru Denny atau bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah Guru Denny akan membantu. Semoga lolos OSN tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat nasional, dan sampai internasional. Oke, demikian tips dan trik dari Guru Denny. Silakan tanyakan jika ada pertanyaan di kolom komentar. Demikian Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.